Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaq zamani. Lim qattu taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabb wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Ya Rabb Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'i awliya illa wa asfiya Allah khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali wa baqiyatis sahaba wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhil muhajirin Ahmad bin Isa wal ustadzil azamil faqihil muqaddam Muhammad ibn Ali ba'ala wa Syekh Abdul Rahman bin Muhammad bin Saqaf mauladihil jami' wa ikhwanil jami'. Thumma ila ruhi sahibir ratib qutbil irsyad wa ghawthil ibad wal bilad al habib Abdullah bin Alawi al Haddad usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruhi muallif hadzal kitab Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Thumma ila Syekh Walidi kal Jamal Mustalih Badawi Hanafi. Thumma ila Syekh Syekh Walidi Gajah Mustari Badawi Hanafi. Thumma ila Syekh Ahmad Marzuki bin Mirsad. Thumma ila ruhi Hubaba Sakinah binti Sayyid Ali Bahrun. Thumma ila ruhi min ulama Malik Lanir khususan jamaah Majlis Nurul Amal wa ta'alamu bima bi asma'ihim wa maghfir lahum warhamhum wa mu'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum wa ala niyati anna Allah ta'ala yaqdi hawaijana wa yasdu' uyubana wa yashfi qurubana wa yahsil maqasidana wa yashfi maradana wa yastur awratina wa yaghfir dhunubana wa yudkhilana wa ahlana jannatal firdaus ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa 'ala man waslafuna salihun wa 'ala ma nawayna min nawaya salihah. Ya Rabbana haqiqha bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi
sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan segenap pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita dalam naungan rahmat dan anugerahnya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita dari mulai salat maghrib hingga nanti isya berjamaah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tergolong umatnya yang kelak sama-sama mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini Riyadhus Shalihin bab istiqomah ya. Hadis kedua sekaligus terakhir itu. Cuma dua hadis di bab istiqomah ini. Baik, nanti kita langsung masuk ke bab berikutnya tuh. Dan berikutnya malah nggak ada hadisnya. Cuma ada satu dan kutipan ayatnya yang banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu. Ya. Qaribu itu artinya tengah-tengah lah. Artinya tengah-tengah di sini yang sedang-sedang. Jadi la ghulu wala taqsir, tidak berlebihan,
dalam beribadah. Jadi berlebihan dalam ibadah juga nggak boleh, Bapak Ibu. Nah, berlebihannya cuma parameternya lain nanti antara orang satu dengan orang yang lain gitu ya, antara sahabat dengan tabiin, apalagi sama kita. Nah, yang sedang-sedang jangan berlebihan dan juga jangan malas-malasan. Itu arti qaribu, ya. Wasaddidu, ya. Dan sadad itu istiqamah wal isabah, yang teguh lah. Jadi yang tengah-tengah tapi teguh pendirian. Jangan berlebihan, jangan juga malas. Itu ya. Kenapa? Karena gini, Bapak Ibu. Ibadah itu ya, Nabi selalu kalau untuk orang lain itu mengedepankan asas yang taisir, yang memudahkan. Ya. Contoh di hadis Bukhari 6465. Ketika Nabi ditanya, "Ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling Allah sukai, yang Allah cinta? Nabi jawab, "Adwamuha," yang paling dawam, yang paling lazim dilakukan, istiqomah maknanya. Wa in qalla, meskipun hanya sedikit, gitu ya. Jadi Nabi menyuruh kita untuk melakukan amal sekuat yang kita bisa, semampu yang kita bisa lakukan, Dadina ahadun illa ghalabahu, dan tidaklah seseorang melawan agama kecuali pasti agama mengalahkan dia. Maksudnya ngelawan agama apa, Pak? Tadi saya mau puasa terus nggak mau buka, saya mau sholat malam terus saya nggak mau tidur, saya mau baca Quran terus saya nggak mau ngobrol, ya saya mau ibadah terus saya nggak mau bercengkrama dengan manusia. Nah, itu namanya ngelawan agama. Nah, orang-orang yang ngelawan agama modelan begitu pasti kalah, cepat atau lambat. Tadi itu dengan rasa jenuh, malas, paham ya? Atau kadang-kadang dia nyalahin agamanya. Contoh, Pak, ini penting nih untuk kita bisa meniatkan ibadah itu dengan baik dan benar. Contoh, orang sholat duha, di mindset dia sholat duha itu bisa bawa rezeki, bisa memudahkan rezeki, bisa melancarkan. Dia udah sholat duha, rezekinya masih seret. Itu orang yang semacam itu ketika sholat duhanya niatnya karena buat melancarkan rezeki, tiba-tiba takdirnya berkata lain, rentan orang itu nyalahin sholat duhanya. Tuh, paham nggak maksud saya? Katanya sholat duha bisa melancarin rezeki. Apaan? Rezeki saya masih seret aja pengen gini. Udahlah, besok mending gak usah sholat duha sekalian. Gitu, Pak. Kenapa? Karena niatnya dari awal udah kesono. Walaupun itu betul, Pak, nggak usahlah diniat-niatin begitu. Ya ikhlasin aja karena Allah. Itu mah kalau yang niatnya begitu buat orang awam, yang orang baru masuk Islam atau orang baru kenal agama, baru belajar agama. Kalau zaman Nur Amal mah udah expert semua, Islamnya udah pro semua ini. Ibarat FB yang pro udah nih, yang dapat duit gitu. Jadi ya ikhlasin aja udah karena Allah. Nah, orang-orang semacam itu, Pak, yang nyalahin agama karena hal tertentu yang enggak dia bisa dapetin, itu mendingan sholat duhanya, misalkan kasus kayak tadi tuh, mendingan istirahat dulu sholat duha. Istirahat dalam arti untuk menata ulang dan niatnya. Daripada tadi sholat terus, ternyata tujuannya nggak terkabul, malah nyalahin sholatnya, malah salahin ibadahnya. Pada satu level yang paling parah, dia bisa nyalahin siapa? Allahnya. Naudzubillah. Tuh, paham ya? Jadi itu nggak usah, biasa aja. Wasta'inu. Nah, kata Nabi, sama nih lebihan.
Ya, wa absyiru, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang. Wasta'inu bil ghadwati war rauhah, dan kamu carilah waktu di siang ataupun malam. Ya, wasyain minad dulja, atau di tengah malam. Intinya apa? Nabi mau ngasih tahu agama itu gampang, jalanin yang menurut kalian itu mampu melazimkannya, yang kalian mampu untuk mendawamkannya, gitu. Walaupun cuma baru sedikit. Dan jangan dikejar satu waktu. Oh, saya mau baca Quran 1 juz sekali duduk. Orang sebelumnya nggak pernah biasa. 1 juz sekali duduk, ya besok 2 bulan pere. Mendingan 1 kali duduk 1 lembar. Bisa dibikin 1 pakem. Karena setiap orang individu kegiatannya beda-beda. Jadi yang tahu kapan waktu kita kosong, kapan kita bagusnya baca ini, baca itu, ngapain atau itu siapa yang paling tahu? Kita sendiri. Karena kegiatan orang beda. Nah, kalau yang ASN, yang kerja pagi, ya gimana? Yang punya warung bisa buka bebas jam 9, jam 10, lebih leluasa lagi. Jadi masing-masing orang beda-beda. Gitu. Jadi jangan kemudian menyamaratakan, ya. Udah santai aja, asal jangan berbuat maksiat, asal jangan dosa. Ibadahnya sesuaikan dengan waktu yang ada dalam kegiatan kita. Itu gampang kan agama, mudah. Jangan diambil sulit, tapi juga jangan dianggap, jangan disepelekan, jangan dianggap remeh, gitu ya. Nabi nih Pak Bu, hadis lagi Bukhari 6126. Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattun illa akhadha aisarahuma ma lam yakun itsma. Tidaklah Nabi diberikan 2 pilihan di dalam agama nih, kecuali Nabi pasti mengambil yang paling mudah, selama pilihan itu tidak mengandung dosa. Contoh, kalau kita lagi safar, kan ada pilihan ya. Boleh kita sholat sempurna, boleh kita sholat jamak dan qashar. Nah, kalau kita merujuk pada hadis ini, selama itu tidak dosa dan itu diperbolehkan, diizinkan, ya berarti Nabi akan memilih yang mana? Yang jamak qashar, karena itu yang paling mudah, waktunya fleksibel, kita bisa tarik ke akhir atau di jamak takdim, tidak terlalu banyak berhenti, memangkas waktu perjalanan, ya kan? Gitu. Dan kalau udah jamak qashar mah nggak perlu qobliyah ba'diyah, udah. Orang yang fardunya aja dipotong jadi 2. Sosok kesolehan sih. Saya mau qobliyah dulu, kagak usah. Kita jamak takdim, jamak takhir ini lagi ngejar waktu. Jamak kayak qobliyah ba'diyah. Giliran di rumah kagak qobliyah, kagak ba'diyah. Jadi kagak usah kesolehan gitu ya. Biasa aja. Udah selama itu tidak mengandung dosa, udah ada tuntunannya, udah kerjain. Zuhurnya 2, asarnya beres. 5 menit 10 menit kelar, apa wudhu apa pipis. Habis itu kalau di rest area kita lagi ini, apalagi kalau yang naik angkutan umum bus, kan waktunya nggak banyak. Kita nyesuaiin waktu bisnya, emang ya mobil kita sendiri, ya kan? Daripada kita ketinggalan bus, udah sholat, jamak, makan, pipis, balik ke bis, selesai. Gitu. Jadi jangan dipersulit. Gitu. Ibadah tuh ya selama tidak mengandung dosa. Dah. Nah, terus balik lagi. Terus Nabi bilang kan udah qaribu wasaddidu. Ya, tengah-tengah lah. Ya, makanya tuh lagu yang sedang-sedang saja. Itu nafasnya nafas itu sesuai dengan ajaran Islam. Jadi ibadah pun yang sedang-sedang saja, Pak. Nggak usah ya. Ya, makanan juga begitu, nggak usah terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak mubazir, nanti kekenyangan, bisa nimbulin penyakit, males. Kalau terlalu dikit lemes, gitu kan? Jadi yang cukup aja, yang pas, ya. Dah. Wa'lamu, dan ketahuilah annahu, bahwasanya lan yanjua ahadun, tidak akan selamat seorang
minkum di antara kalian bi amalihi dengan amalnya. Nabi intinya lagi mau jelasin nih, ibadah yang sedang-sedang aja, cari waktu-waktu kosong, cari waktu-waktu luang, jangan juga mengganggu kegiatan-kegiatan yang lain. Dan sebanyak apapun amal kalian, kalian itu kalaupun nanti di akhirat selamat bukan karena amal. Ini perlu diketahui. Ya. Qalu, mereka sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau ya Rasul tidak bisa selamat mengandalkan amal? Qala, Nabi jawab, ya bahkan saya. Ntar kalau kita bawa di bab mujahadah ntar ada Pak, Nabi sholat, kalau sholat malam ya, sholat tahajud, sholat sunnah, yang dibaca satu rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Sahabat Hudzaifah sama Ibnu Mas'ud pernah ngikut jadi makmum, sampai kata Ibnu Mas'ud, itu dalam hati saya udah punya niat pengen duduk aja udah, kata Ibnu Mas'ud. Saking Nabi sholat itu, kalau sholat malam ya, bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu Nabi selalu menyegerakan, diringkas, karena membawa penumpang banyak, jamaah masing-masing perluannya, ada yang mau kebelet, ada yang kelaparan, ada yang mau nyawah lagi, nyangkul lagi, nih mau kerja lagi. Tapi kalau lagi sendiri, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, itu baru berdirinya. Rukunya kata Ibnu Mas'ud, kata sama Hudzaifah Ibnul Yaman, rukunya itu kurang lebih sama sama berdirinya. Sujudnya sama kayak rukunya. Wah, pokoknya lama udah. Pantes banget Nabi kakinya pada selama itu, Pak. Nah, kalau kita meraktekin begitu, sholat tahajud, wah, mati berdiri ya ada, Pak. La ilaha illallah. Saya terawih pernah, Pak, di Hadramut, 11 rakaat 3 jam. Yang dibaca tartil, satu malam satu juz, karena ini apa tujuannya 30 malam khatam. Tapi bacanya tartil, nggak pakai wasol, diwakaf semua. Pelan baca, cuma 11 rakaat emang, tapi 3 jam, dari jam 9 sampai jam 12. Saya juga sekali-kalinya doang itu. Besokannya nyari masjid lain. Di Tahrim Al-Darwat masjid banyak pilihan. Berarti kan maksud saya gini ya, berarti kan kita yang ribut di Jakarta, di Indonesia, oh lu jangan 23 terawih bid'ah, 11 dong kayak Nabi. Iya, kalau mau 11 kayak Nabi kayak gitu tuh. Iya, satu rakaatnya satu Al-Baqarah. Kan kagak kuat juga orang kita, Pak. Jadi sebenarnya yang diributin bukan jumlah rakaat terawih itu, durasi. Betul nggak? Ada 11 rakaat 3 jam sama 23 rakaat setengah jam, mana yang dipilih? Jujur udah, gak usah pakai lagu-laguan. Ya nggak? Lah iya, saya banyak jadwal kultum itu di masjid-masjid yang 11. Saya kultum juga, imam tarawih juga. Tetap juga dibisikin sama pengurus, udah 11 padahal. Ustaz jangan lama-lama ya, kita banyak orang tua, udah 11 itu. Tetap juga dibisikin gitu kan. Jadi ya udah gimana. Jadi maksud saya ya nggak usah ribut, mau 11 ke 23, yang penting apa? Sholat, semua menakar kemampuan masing-masing. Habis apa? Kita mau selamat karena amal kita, ya Nabi aja kagak bisa. Cuma kata Nabi, bedanya saya dapat rahmat, saya dapat anugerah. Artinya Nabi dijamin surganya itu bukan karena apanya, bukan karena amalnya, tapi karena dapat rahmat, dapat anugerah dari Allah. Tapi kita mau dapat rahmat dan anugerah dari Allah ya harus beramal. Memang bukan karena amal kita, tapi setidaknya amal kita itu bisa menyebabkan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Itu, Pak. Ada memang beberapa ayat ya, itu mengindikasikan seolah-olah ya kita masuk surga karena amal kita. Contoh
Surat An-Nahl ayat 32. Nih kalimatnya begini. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Bapak Ibu kalau baca ayat semacam ini, terutama khususnya ayat ini, ayat 32 surat An-Nahl, jangan kegeeran. Wah, berarti kita bisa masuk surga dengan amal kita, Ustaz. Ini buktinya ayatnya, Allah nyuruh kita masuk surga dengan amal kita. Oh enggak. Ini saya jelasin. Ini saya keterangan dapat dari Syekh Buti dalam kitabnya, Syarah Al-Hikam. Ini kalimat begini Pak, itu bukan dari dua pihak. Tapi ini adalah statement sepihak hanya dari Allah. Jadi jangan merasa Anda mampu untuk dalam tanda petik masuk surga karena amal. Jadi jangan kemudian kita merasa ini nanti akan terjadi transaksional. Kita masuk surga, bayarnya pakai ibadah kita. Oh enggak begitu. Kita masuk surga itu cuma dari satu pihak, yaitu rahmatnya Allah, titik. Contoh, ini contoh. Syekh Buti ini gampang-gampang dicerna. Saya makanya seneng baca-baca kitabnya Syekh Buti. Gini Pak, ada anak kecil, umur, let's say katakan umur 4 sampai 6 tahun lah ya. Dia punya bapak. Oke ya, perhatiin bener nih. Bapaknya ngomong, "Nak, ini papa kasih duit ya, 20.000. Nanti kalau di jalan ketemu pengemis, kasih ya 5.000. 20.000-nya pakai 5.000-an 4. Oke. Nanti kalau kamu kasih pengemis itu, kamu papa beliin mainan atau jajanan." Singkat cerita, anak bapak ini jalan-jalan di sebuah taman, melihat ada pengemis. Bapaknya nggak ngulangin perintahnya lagi, nggak ngulangin arahannya lagi, tapi si anak ingat. Nah, di titik itu, anak kan punya hak, punya pilihan untuk memberi sesuai dengan arahan bapaknya atau tidak memberi. Karena ayahnya nggak nyuruh lagi dan nggak maksa. Itu dialah ayahnya mengatakan itu sebelum dia berangkat dari rumah. Paham kan? Nah, ketika dia ketemu pengemis, anaknya punya pilihan nggak untuk ngasih dan tidak ngasih? Iya, karena ayahnya nggak maksa dan nggak nyuruh lagi gitu kan. Tiba-tiba anaknya ngasih. Ketika anaknya ngasih, terus tiba-tiba anaknya di jalanan nagih janjinya bapak tadi. Nah sekarang gini, si anak itu sedekah pakai uangnya siapa? Apa? Dia tahu bahwa berbagi kepada pengemis itu adalah hal baik, ya. Dia tahu itu adalah hal baik dari siapa? Dari bapaknya. Janji hadiah tadi, baik jajanan ataupun mainan, itu dari siapa? Dari pihak bapak kan? Nah berarti si anak sebenarnya berhak nggak untuk nagih Pak? Secara hitung-hitungan transaksional? Nggak berhak. Karena duitnya dari bapaknya, arahannya perintah itu dari bapaknya, dan yang ngejanjiin juga bapaknya. Nah cuman sebagai bapak yang baik tidak menyalahi janji, tidak mengingkari. Allah juga begitu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari. Allah janji. Udah ngasih tahu nih Allah. Coba kita sekarang aplikasikan ke Allah. Kita Pak Bu ibadah, tenaga dari siapa? Badan sempurna, kita bisa jalan kaki sempurna sehat dari siapa? Yang ngasih tahu kita bahwa bersedekah baik, sholat itu baik, dan nanti kamu dapat pahala. Itu siapa? Terus yang janjiin pahala atas ibadah-ibadah yang kita lakukan juga siapa? Sama gak dengan kasus anak tadi? Jadi kita gak berhak. Mau semuanya dari Allah. Bahkan taufik dan hidayah juga ini dari Allah. Kok tiba-tiba, nih Allah, saya udah ibadah sebagaimana kamu perintahkan. Lah, kamu ibadah juga gara-gara saya, semuanya dari saya. Nah, Allah terus kemudian menjanjikan, kamu dapat surga, kamu dapat pahala, kalau begini dan begitu. Layaknya ayah tadi, kamu akan dapat hadiah gitu segala macam. Tapi kita nggak berhak minta, nggak berhak nuntut gitu. Dan kita mendapatkan hadiah itu bukan karena amal kita,
hanya karena bapaknya tidak pernah mengingkari janji dan mengapresiasi anaknya yang mau mendengarkan perintahnya. Paham itu analoginya? Allah begitu. Jadi Allah udah nyuruh kita diperintah di Quran, ada ayatnya, ada anjurannya, ada perintahnya. Selesai. Allah nggak perintah-perintah lagi, udah perintahnya ada di Al-Quran doang. Kita dikasih akal, pikiran segala macam, rezeki, badan sehat, akal bisa mikir segala macam, bahkan uang. Nah terus tinggal pilihan kita kan, kayak anak tadi, dia bisa memilih untuk ngasih atau nggak ngasih. Sama, kita juga bisa milih untuk ibadah atau tidak. Ketika kita memilih ibadah, itu pun juga karena siapa? Karena Allah, gitu. Nah itu, ini kalimat begini tuh statement sepihak dari Allah karena rahmatnya Allah. Jadi jangan menganggap kita layak masuk surga karena apa? Amal kita pun sangat gak masuk, Pak. Nabi Adam dosanya cuma satu, kesalahannya cuma satu, itu pun udah diampunin sama Allah, diusir dari surga. Kita kesalahan banyak, dosa seabrek, iya nggak? Maksiat numpuk, mintanya surga paling atas lagi, gitu kan? Nggak tanggung-tanggung gitu. Jadi kalau cuma nganterin amal, ya kita tahu Pak, sholat kita seberapa sering, kita tahu ibadah sholat kita seberapa khusyuk, kita tahu seberapa banyak infak sedekah yang udah kita keluarin, dan kita juga tahu seberapa bersih atau kotornya hati kita yang tahu dan Allah. Nah maka introspeksi, kita evaluasi, kira-kira nih Allah udah pantas belum masukin saya ke surga kalau begini, kayak gitu kan. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, kalau kamu belum bisa berbuat baik atau berprasangka baik kepada Allah karena sifat-sifatnya yang mulia, maka berprasangka baiklah kepada Allah karena Dia telah berbuat baik kepada Anda selama ini. Gini contohnya, Pak. Nah ini agak sedikit deep ya, agak sedikit dalam pembahasannya. Rahman artinya apa? Maha penyayang. Rahim. Oke, Bapak Ibu yakin sifat ini ada pada zat Allah? Yakin Allah maha penyayang, maha pengasih? Yakin gak? Yakin? Serius? Sekarang saya tanya, yakinnya harus pakai bukti atau tanpa bukti? Kalau tiba-tiba Bapak Ibu dikasih sakit, stroke, gak bisa gerak, masih yakin Allah maha penyayang, maha pengasih? Tiba-tiba misalnya kita lagi sayang-sayangnya sama anak, anaknya diambil sama Allah, masih yakin gak Allah punya Rahman dan Rahim? Atau jangan-jangan sudah mempertanyakan, mana nih katanya Allah maha Rahman maha Rahim? Berarti selama ini kita berprasangka baik kepada Allah hanya karena Allah masih berbuat baik kepada kita. Dalam tanda petik, maksudnya berbuat baik kepada kita, pasti Allah selalu berbuat baik di dalam dugaan kita. Karena kita kan menganggap sakit itu tidak baik. Kita menganggap nggak punya duit itu tidak baik. Kita menganggap kehilangan orang kesayangan itu tidak baik. Padahal yang Allah lakukan itu selalu pasti baik. Karena Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Kan begitu. Nah, coba tuh Pak. Kalau kita dapat duit kaget, dapat uang kaget, dapat rezeki nomplok, ibarat ketiban duren apa? Duren tuh. Itu mah yakin banget Pak. Wah Allah baik banget sama saya sampai dibikin status. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah, segala macam gini-gini rezeki anak. Tuh kalau lagi dapat apa? Tapi kalau lagi dapat musibah yang dianggap nggak enak, yang dianggap dia luntur lagi tuh, berkurang lagi kepercayaan dia sama Allah. Ya gimana ya Allah ya, padahal saya sholat udah tiap hari, ngaji tiap saat, kok begini sih Allah? Itu berarti belum. Nah Nabi, para sahabat, para wali Allah, mau apapun keadaan yang mereka terima, itu sifat Allah ada di dalam hati dan benak mereka, tidak pernah berkurang. Mereka yakin Allah adil, mereka yakin Allah maha Rahman dan Rahim, mereka yakin Allah maha besar dan sebagainya. Itu yang kita harus perlu latih. Yang itu sulit. Makanya itu harus pakai makomat, harus pakai. Ya, karena begitu. Kita yakin Allah maha besar, yakin nggak? Tapi kalau suatu saat kita menghadapi satu keadaan momen di mana kita berhadapan dengan musuh, begal,
Tiba-tiba kita kena serang, kita luka segala macam. Ini katanya Allah Maha Besar. Katanya Allah melindungi hambanya. Kok saya nggak dilindungi? Rentan tuh Pak orang-orang semacam itu. Nah maka balik lagi, semua yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Kalau kita paham bagaimana cara kerjanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ya, cuman perlu untuk ilmunya. Semua itu ada ilmunya Pak. Ya, untuk segala sesuatu itu ada ilmunya. Masak juga biar kata sederhana ada ilmunya. Kalau kagak pakai ilmu bisa keracunan anak orang. Ya bener gak? Lah iya, maksud saya ilmu itu gak mesti cuma masak. Ngelolanya dari jam berapa ke jam berapa supaya nggak basi, gimana caranya, nutup jangan pas lagi panas-panas segala. Itu kan ilmu Pak. Sesederhana itu kan. Ya supaya orang yang makan makanan masakan kita tidak apa? Keracunan. Contoh doang itu. Kalau di Indonesia mah nggak ada gitu ya. Jadi semua ada ilmunya, termasuk untuk mengelola hati kita, keyakinan kita terhadap Allah. Jadi itu ya, jangan bayangkan, jangan terbersit sedikit pun dalam hati bahwa kita masuk surga itu dengan amal ibadah kita. Tidak sama sekali. Semua itu hanya dari satu pihak, yaitu rahmatnya Allah. Nah tapi untuk mendapatkan rahmat Allah kita harus apa? Beribadah, berbuat baik, gitu kan? Iya, inna apa rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Surat Al-A'raf itu bahwa rahmatnya Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang suka berbuat apa? Berbuat baik. Rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Al-A'raf 56. Nih ya. Nah ini, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat muhsin. Makanya kan suka ada nama orang muhsin. Habib juga banyak tuh, Habib Muhsin gitu ya. Artinya muhsin itu orang yang suka berbuat baik dalam konteks hablum minan nas atau hablum minal makhluqin, dengan sesama makhluk. Contoh hadisnya udah banyak, yang perempuan nakal dapat rahmat Allah gara-gara kasih minum. Biasanya dong anjingnya dong. Semangat banget orang yang belakang. Iya kan? Itu muhsin Pak. Itu muhsin. Itu muhsin. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dan penanggung jawab anak yatim seperti ini di surga. Gak main-main Pak tuh. Bukan hanya sesorga sama Nabi, tapi berjejeran berdampingan kepada anak yatim. Yaitu berarti namanya muhsin. Gitu Pak. Tetangga, kata Nabi, tidak masuk surga layak yadkhulul jannata, tidak masuk surga orang yang layak manujaruhu bawa'iqahu, dalam sebuah hadis sahih Bukhari. Tidak masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan kehadiran dia. Berarti hablum yang 12 nyetel son horeng misalnya. Wah itu tetangganya udah ngadu segala macam, nggak diindahkan, nggak dipedulikan, nggak masuk surga. Berarti dia tidak muhsin, tidak memperhatikan orang lain. Jadi muhsin itu konotasinya selalu kepada makhluk, sesama makhluk, apalagi manusia. Nah itu Pak, kalau sholat, kalau hablum minallah saya yakin Bapak Ibu udah hatam dah, kagak usah dibilangin. Iya, sholat malam apalagi. Iya udah di Udah ya, baik. Besok kita masuk bab ke-9, bab tentang tafakur dalam kebesaran ciptaan Allah. Nah, itu penting tuh. Ibadah tafakur itu penting. Kita bahas tafakur itu ada 5 jenis. Jadi ini kita mikir doang Pak, mengambil ibroh dari sebuah kondisi itu bisa bernilai ibadah. Makanya Allah ngasih kita akal pikiran. Laqad khalaqnal insana fi taqwim, itu maksudnya dalam konteks fisik Pak. Berarti Allah menciptakan manusia dalam keadaan fisik yang paling bagus, yang paling sempurna. Ya, coba aja kita ngaca, Masya Allah. Antara mata kanan sama kiri bisa simetris Pak. Bener gak? Simetris tengah, hidung tengah.
Coba kalau mata yang atuk rada ke atas, mata yang bawah, yang kiri rada ke bawah gitu. Jelek gak kira-kira? Dia bisa simetris, Pak. Subhanallah. Hidung bisa simetris, mulut bisa simetris, antara kanan kiri sama, gitu kan? Nah itu ntar besok kita bahas tentang tafakur yang bisa menyebabkan kita mendapatkan pahala. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita kelak dalam husnul khatimah. Allah berikan kita kemampuan untuk bisa istiqamah, ya, untuk kita bisa menyesuaikan keadaan kita dengan ibadah kita, dan sampai akhir hayat mudah-mudahan kita tetap diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Assalamu alayka ya Jadda Zainab. Assalamu alayki ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamu alayki ya Ummal Hasan. Assalamu alayki ya Ummal Husain. Assalamu alayki ya Umma Zainab. Assalamu alayki ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamu alayki ya Umma Fatimah. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abul Hasan. Assalamu alayka ya Abul Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyarikil ardi wa magharibiha, al-ahya'i minkum wal amwat, wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal hauli wal ahwal hawil ahwalana ila sanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.